Laili Rahmatin. Selamat siang Dewan Juri yang arif dan bijaksana serta teman-temanku semuanya. Saya mau menyebutkan judul cerita menggunakan pantun. Jangan lupa semuanya bilang cakep ya. Pergi ke toko ketemu si David. Pulangnya lewat rumah Sang Ijo. Perkenalkan, saya Laili Rahmatin dari UPTS Sidoarjo. Siang-siang harus pergi minum ke pasar Magelang. Pulangnya membeli es pisang hijau. Dirin, kalau penasaran apa yang Lili ceritakan, ini cerita cukup keramat Bang Buyut Sanggup. Saya siap mengikuti lomba bertutur 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Laili membawakan satu cerita rakyat dari Desa Projo, Kecamatan Magelang, Kabupaten Tuban, yang berjudul Cukup Keramat Bang Buyut Sanggup. Teman-teman, minta perhatiannya dong. Siapa yang mau dengar cerita rakyat? Siapa yang mau dengar cerita rakyat? Siapa mau dengar? Siapa mau dengar? Siapa mau dengar? Duduk sopan-sopan. Alkisah dahulu kala konon di Desa Rojo memiliki sejuta aurat yang berasal dari Cukup Bang Buyut Sanggup. Bagaimana tidak membuat penasaran warga desa? Sering kali terjadi kejadian aneh yang terjadi pada Cukup tersebut. Sebelum itu, sudah tahu apa itu Cukup? Ya, Cukup adalah bangunan beratap yang dibangun di atas makam. Biasanya, Cukup digunakan bagi makam tokoh penting. Sebelum agresi militer Belanda kedua, Cukup itu sudah didirikan. Dan pada tahun 1948, Cukup itu sudah roboh dan tidak tersisa. Awal cerita Bang Buyut Sanggup ini berawal dari sepasang suami istri yang bernama Wongsarjo dan Sani, yang berasal dari Desa Sekaran, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Si istri bernama Santi yang berprofesi sebagai lunden atau sinden, dan suaminya Wongsarjo petani biasa. Beberapa tahun menikah, mereka pun belum dikaruniai omongan. Karena alasan itu, mereka pun memutuskan untuk berpindah desa ke Desa Larangan. Lalu, Sani pun menggunakan nama samaran yang disebut Sangkep. Beberapa tahun tinggal di Desa Larangan, Bang Buyut Sangkep dan suaminya pun hidup nyaman dan aman, serta mengganti nama Desa Rojo, mengganti nama Desa Larangan menjadi Desa Rojo. Setiap hari, Bang Buyut Sangkep mengenakan kebaya jahit serta sandang kecil yang ditaruh di pundaknya. Suara burung gagak. Pertanda apa itu teman-teman? Ternyata suami dari Bang Buyut Sanggup telah meninggal dunia dan makamnya dibuatkan Cukup. Sepeninggal suaminya, Bang Buyut Sanggup memendam dinar emas yang sangat banyak, serta tidak ada pun satu orang yang menemukannya. Tidak lama kemudian, suara burung gagak lagi. Ternyata Bang Buyut Sanggup telah meninggal dunia dan berpesan untuk dimakamkan satu liang bersama suami. Mulai dari sinilah kisah mistis dimulai. Sepeninggal mereka berdua, Cukup itu dinamakan Cukup Bang Buyut Sanggup. Dulu Bang Buyut Sanggup pernah berkata, "Kelak siapapun yang datang di makamku, aku akan mudah mengetahui maksud dan tujuannya." Di sekitar Cukup Bang Buyut Sanggup ditumbuhi pohon ribadu. Suatu hari, ada orang yang mengambil duri tersebut digunakan untuk membungkus jajanan 7 bulanan kehamilan istrinya.
yang tidak tersangka terjadi. Ternyata sang bayi yang dilahirkan tidak terselamatkan. Dari situ, warga tidak berani sedikit pun mengambil duri dari pohon tersebut. Di suatu sore menjelang senja, ada seorang petani yang melihat kobaran api di atas jengkol Buyut Sangkep. Apa kui? Demi apa kui? Ia pun bergegas pulang dan menceritakan itu kepada istrinya. Bu, anak apa toh Pak kuku biwang wae. Aku mau roh geni kon dhuwur jengkol Buyut Sangkep, Bu. Halah, kui paling halusinasi menonton. Benar saja, 2 hari setelah itu, warga terserang penyakit aneh dan dapat dipastikan jika terlambat diobati akan meninggal dunia. Hujan deras disertai petir. Bar! Parno sedang ikut menunggu tetangganya yang mau lahiran. Tepat jam 11 malam, Parno malah tertidur lelap. Tiba-tiba ada yang melempari matanya dengan pasir. Waduh, sapa kuwi? Wong arep lahiran kok malah turu. Jawab seorang wanita tua yang menggunakan kebaya dan jari serta selendang kecil yang ditaruh di pundaknya. Dari situlah Parno menyadari itu adalah Buyut Sangkep. Di suatu hari cukup Buyut Sangkep dibersihkan oleh Mbah Sarpan, seorang muda yang menjabat kala itu. Konon katanya, jika cungkup Buyut Sangkep semakin tinggi, maka harta kepala desa yang memimpin akan semakin banyak. Tapi sebaliknya, jika cungkup pundongnya semakin rendah, maka harta kepala desa yang memimpin akan semakin menurun. Setelah membaiknya tatanan agama di desa Projo, berkurangnya pula orang yang berziarah dan bersedekah bumi di cungkup Buyut Sangkep. Saat sedekah bumi, warga pun hanya mendoakan bagi arwah-arwah yang sudah meninggal. Untuk menghargai jasa Buyut Sangkep, ada salah satu jalan di desa Projo yang dinamakan Jalan Buyut Sangkep. Pesan dari saya, sejarah